Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati, Standbook B1 17267. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian, yaitu tentang analisis pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun studi yang saya ambil di sini yaitu pada karyawan PT Indosat. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perusahaan membutuhkan adanya sektor sumber daya manusia yang potensial, baik pemimpin maupun karyawan, pada pola tugas dan pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Langsung saja pada pembahasan berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kinerja. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi, dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Yang berikutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, sikap. Sikap meliputi keyakinan, perasaan, dan perilaku yang cenderung kepada orang lain atau sesuatu. Yang kedua, keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seseorang memilih berpartisipasi secara aktif dan kerja dalam kerja. Yang ketiga, perilaku, yaitu tindakan seseorang dalam keadaan umum dan khusus. Yang keempat, partisipasi, yaitu tingkat di mana seseorang secara nyata ikut serta dalam kegiatan organisasi. Yang kelima, penampilan, yaitu tindakan individu yang membantu mencapai tujuan organisasi, termaksud kuantitas dan kualitas. Yang berikutnya yaitu motivasi kerja. Ada 3, motivasi primer, umum, dan sekunder. Berikutnya yaitu tentang kepuasan kerja. Perilaku organisasi secara rinci sebagai dimensi terjadinya suatu kepuasan kerja dan merupakan pengembangan dari ketiga dimensi sebelumnya, yaitu 1, pekerjaan itu sendiri, yang kedua gaji, yang ketiga kesempatan promosi, yang keempat pengawasan, yang kelima rekan kerja. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang disiplin kerja. Tindakan inefektif atau pelanggaran terhadap pedoman normatif yang berlaku merupakan salah satu bentuk nyata dari tindakan ketidakdisiplinan para tenaga kerja yang tentunya merugikan organisasi. Oleh karena itu, agar kelangsungan organisasi terjaga dan produktivitas mencapai target yang diharapkan, para tenaga kerja perlu memperoleh pembinaan disiplin kerja yang langsung dan merupakan fungsi yang harus dilaksanakan. Pembahasan berikutnya yaitu pengaruh antar variabel dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Masuk pada bab berikutnya yaitu metode penelitian. Di sini membahas tentang variabel penelitian, definisi operasional, dan indikator variabel penelitian. Lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi. Menurut Hadi, populasi adalah semua objek, semua gejala, dan semua kejadian atas peristiwa yang akan dipilih harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian,
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan tetap PT Indosat yang berjumlah 97 orang. Yang berikutnya, sampel. Sedangkan sampel adalah kelompok anggota yang menjadi bagian populasi yang juga memiliki karakteristik populasi serta bersifat representatif. Artinya sampel harus mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Pembahasan yang berikutnya yaitu metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, peneliti digunakan metode wawancara terstruktur dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Pembahasan berikutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai jawaban responden mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan. Menurut Azwar, analisis ini dilakukan dengan menggunakan nilai mean dan standar deviasi untuk menentukan kategorisasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai di sini persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.